maka wajib di tahun ini dia mengeluarkan hewan kurban setelah tahu hadis ini, kan gitu. Baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disebutkan, fala yaqrabanna musallana. Bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ada satu hadis yang penting, yang pertama kita hafal juga. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sekali lagi hadisnya, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi enggan mengeluarkan kurban, maka dia tidak usah mendekati tempat sholat kami. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Barang siapa yang punya duit tetapi kopet, tetapi kikir, tetapi enggak mau mengeluarkan hewan kurban, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, deket-deket tempat sholat kami gak boleh. Ada lagi satu hadis, ini ketika wukuf di Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, kemudian beliau berkhutbah. Salah satu khutbahnya itu adalah, kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, wahai sahabat semua, wahai yang ada di sini. Jadi waktu itu waktu haji terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh sekitar 140.000 sahabat. Ada yang bilang 114.000 sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Sesungguhnya untuk semua keluarga di setiap tahun wajib mengeluarkan hewan kurban. Satu rumah, satu kurban di setiap tahun. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita memahami dua hadis tadi, tentunya kita sudah berkesimpulan bahwa bagi orang yang mampu, kurban itu hukumnya wajib. Dan ini yang menjadikan pendapat ulama mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa kurban itu wajib tok, sudah, bagi orang yang mampu. Nah sekarang kita tidak tahu ukuran mampu orang seperti apa. Orang yang mampu itu, ini menurut 4 ulama mazhab. Yang pertama, Imam Hanafi, dikatakan orang mampu dan dia masuk wajib mengeluarkan kurban adalah dia yang memiliki harta kira-kira sekitar, atau kira-kira jika dibandingkan dia memiliki harta sebanyak 20 dinar. 20 dinar, 1 dinar itu sekitar 4,25 gram. Itu harganya sekitar, kalau sekarang itu kita lihat di Antam, satu koinnya itu 3 juta. Berarti 3 juta dikali 20 dinar, berarti sekitar 60 juta dia punya uang selama 1 tahun itu. Uang itu nganggur istilahnya, ada di rekening. Dia sudah termasuk wajib mengeluarkan kurban. Itu menurut Imam Hanafi. Sekarang ukuran mampu bagi orang untuk mengeluarkan kurban menurut Imam Malik.
Tadi sudah dikatakan bahwa menurut Imam Hanafi kurban itu hukumnya wajib. Tapi beda dengan 3 ulama mazhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum dari berkurban itu tidaklah wajib, tetapi sunnah muakkad. Nah, asik gitu kan, ada sunnah. Tapi bagi orang yang mampu, ukuran mampu dari 3 ulama ini beda-beda. Menurut Imam Malik, ukuran mampu seseorang sunnah mengeluarkan kurban itu adalah ketika dia penghasilannya dalam 1 tahun kira-kira beli 1 kambing mampu gitu. Mampu untuk beli 1 kambing. Jadi penghasilan dia selama 1 tahun dihitung dari mulai Idul Adha sampai ke Idul Adha lagi, kira-kira dia bisa membeli 1 ekor kambing. Itu dikatakan dia sunnah muakkadah untuk mengeluarkan hewan kurban. Beda halnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa sangat dianjurkan untuk mengeluarkan kurban bagi orang yang mampu. Ukuran mampunya itu adalah ukuran mampu ketika dia bisa menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya dari pertama Idul Adha sampai terakhir hari tasyrik. Berarti hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. 4 hari dia bisa menafkahi dirinya beserta keluarganya, plus ada uang untuk membelikan hewan kurban seekor kambing. Ini sudah bisa dikatakan bahwa dia sunnah muakkadah untuk mengeluarkan hewan kurban. Itu sudah 3 imam. Sekarang satu lagi, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sunnahnya itu adalah meskipun dia berhutang. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini, andaikan dia berhutang, itu justru menjadi nilai lebih untuk dia. Saking hebatnya kurban, saking besar pahala kurban di sini, boleh orang berhutang untuk mengeluarkan kurban. Imam Ahmad bin Hambal, asalkan dia berhutang kira-kira bisa bayar. Gitu. Jadi beda-beda. Imam Hanafi tadi seperti apa, Imam Malik seperti apa, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Mereka merespon dari hadis yang tadi disebutkan seperti itu. Jadi kita simpulkan dari 2 hadis tadi, apakah kurban hukumnya wajib? Hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan bagi orang yang belum pernah sama sekali mengeluarkan kurban dalam hidupnya. Itu wajib. Ya. Jadi bisa kita pahami bahwa orang yang memiliki uang sekitar kira-kira 60 juta tapi belum pernah berkurban, maka wajib di tahun ini dia mengeluarkan hewan kurban setelah tahu hadis ini, kan gitu. Baik, kata Nabi SAW tadi disebutkan fala yaqrabanna musallana. Bagi orang yang mampu tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Musallana di situ bukan masjid, bukan musola, bukan tempat yang khusus sebagai tempat sholat 5 waktu, bukan. Musallana di situ adalah sebuah lapangan yang dijadikan tempat sholat untuk pelaksanaan Idul Adha atau Idul Fitri. Bahasa musola pada zaman Nabi SAW bukan masjid. Dulu musola itu tanah lapang yang dijadikan sebagai tempat sholat Idul Adha, Idul Fitri atau sholat istisqa. Jadi jangan beranggapan sekarang, kata Nabi juga orang yang gak kurban gak usah datang ke masjid. Bukan seperti itu. Salah itu, bukan dijadikan dalil sebagai malas kita masuk masjid. Kan ada tuh di surat Al-Kautsar kan, fasholli li rabbika wanhar, maka lakukanlah sholat, setelah sholat berkurbanlah, kan gitu ya, surat Al-Kautsar ya.
Inna a'tayna kal kausar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat, kemudian setelah itu tunaikanlah kurban atau keluarkanlah kurban. Ulama di situ menyebutkan pasoli itu adalah sholat Idul Adha. Laksanakanlah sholatnya itu adalah sholat Idul Adha. Kata siapa berkesimpulan seperti itu? Ada senior dari ulama 4 yang sudah kita kenal. Ada yang lebih atas lagi, keilmuannya lebih tinggi lagi daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Hanafi. Namanya Qatadah. Terus ada namanya Atha bin Rabah. Ada namanya Ikrimah, muridnya dari Ibnu Abbas. Itu mengatakan bahwa pasoli di situ adalah pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi beliau atau mereka bertiga ini menyimpulkan bahwa wajib orang yang berkurban melakukan sholat Idul Adha. Kita mau berkurban nih. Sebelum kurban kan kita ada sholat Idul Adha. Itu pelaksanaan sholat Idul Adha adalah hukumnya wajib bagi orang yang kurban. Gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Baik, itu saja sebagai pembuka kita pada kajian subuh kali ini.